Al-Qur'annya Qamariyah itu dibedakan ya. Lamnya ada sukunnya. Ada kan semua ya? Ya. Nah, sama-sama bukan nih. Atau itu coba ada kan itu di alif lamnya itu. Lamnya ada kata sukun. Rujatil iya apa? Ada? Iya, ada sukun ada seperti itu. Itu menandakan alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kali ini Komentar Masjid hadir dalam segmen religi, yakni ngaji bareng dan kajian surat Al-Waqiah bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Komentar Masjid, mari kita ikuti dan simak bersama. Tafadhal. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما أعطى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atihal kadhibah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja fakanat haba'am mumbasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rujja. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbatha. Sadaqallahul azim. Baik, para jemaah sekalian, jadi banyak seperti biasa aja. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Nah, kalau kita lihat di depan di ayat pertama itu idza, hurufnya za, zalidubad, idza. Kemudian panjangnya cuma 2 harapan tuh. Ya, idza, jangan panjang idza, panjang nggak boleh juga. Ya. Yang jelas yang pertama perhatikan hurufnya idza, zalidubad, idza, ya, idza. Kemudian ingat seperti saya sampaikan berkali-kali, huruf yang tidak ada tanda panjangnya ya nggak boleh dilamain. Waqa'ati, 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 gitu. Waqa'ati, ya waqa'ati, nah gitu. Salah tuh, ya. Waqa'ati, waqa'ati, ya. Karena kebetulan dia alif lam langsung waqa'atil gitu. Nah kemudian di situ ada huruf ain ya, idza, i hurufnya hamzah ya, i hamzah. Tapi kalau ainnya a, waqa'a, i, a, sama atau beda? Ya, kalau i itu hurufnya hamzah, alif, i, a, i, u, a, i, u. Kalau yang waqa'a, a, ain, a, i, u, a, i, u, a, i, u, waqa'a. Nah, gitu. Ya, waqa'atil waqi'ah. Nah, lagi a lagi. Jadi kalau udah a, i, u berarti alifnya a, i, u, a, i, u. Ada pengertiannya aiba uan ani'ana binal mu'ti ma'ian ani'a ain aiuba uan ani'ana binal mu'ti ma'ian ani'a. Di ain waqa'atil waqi'ah. Kemudian ya di ayat yang keduanya ya laisa liwaqa ya liwaqa'atiha kadhiba. Kalau tadi itu iza udah ketemu iza za ya, kemudian belakangnya kadhiba ayat kedua ya kadhiba. Tidak gitu.
kadhibah, idza kadhibah. Zanya sama. Ya, huruf za. Ujung lidah kita ya sampai di atas. Jadi dubat alladzi idza kadhibah, zi kadhibah. Ya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ketiganya khafidatur rafi'ah. Nah, kebetulan ini di akhirnya waqi'an. Kalau ini rafi'ah, sama-sama ya di ujungnya itu di akhirnya ada huruf ain, rafi'an. Nah, di ayat yang keempat ya, di sini kita masuknya bukan lagi huruf za, tapi hurufnya jim. Ya. Kenapa? Di depannya za, iza rujja, sama atau beda? Sama atau beda itu? Yang pertama iza, hurufnya apa? Za, iza, kemudian rujjatil. Kalau iza di mana artinya? Tadi kan ujung lidah ada di gigi kelihatan. Ya, iza ini misalnya di depan kan, di depan atas. Iza, ini lidah kita ya. Iza, rujja. Nah, sekarang jimnya, gimana jimnya? Ini banyak lisan kita, lidah kita, ini jim. Ruj, naik ke atas. Ruj, sampai nempel. Ruj, jajijubaj. Rasa kan? Enggak berasa ya? Enggak coba. Jajijubaj, rujjatil. Ya. Jadi awalnya iza rujjatil ardu rojja, kembali ke jim lagi ya. Rojjatil ardu rojja, jimnya jadi ini lidah kita nih ya, ini kan lidah itu kan lisan kayak rojjatil ardu rojja, ada di ya tengah lidah ya, huruful lisan atasnya gitu ya. Ya, itu dia. Kemudian wa bussatil jibalu bassa. Ya. Nah, ini yang penting nih, membedakan antara huruf yang lainnya. Nanti itu ketemu lagi tuh, ya. Wa kuntum huruf zai gitu. Jadi tadi pertama za, kemudian ja, yang ketiga za. Ada za, ada ja, ada za gitu. Ini penting Bapak Saudara ya. Ya, kenapa? Ya tadi kita nih masing-masing udah banyak umurnya kan ya. Umurnya udah banyak gitu. Ya harusnya bisa membedakan gitu. Jadi ada perbedaan antara ya za, ja dengan ya ja atau za. Baik, ya. Kita lihat tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza. Kenapa dibaca panjang? Idza karena kenapa dibaca panjang itu? Idza karena ada alif gitu. Dalam tajwidnya hukumnya apa ini? Ya, menjadi mad asli. A, I, U, awalnya A, I, U, kalau A dua harakat juga, I dua harakat juga, U dua harakat. A, I, U.
tuh konsisten tuh dua terus tuh. Ida dua tuh dua. Ida ya. Kemudian waqa'atil. Ada apa? Ada alif lam kan? Alif lam. Alif lam qamariyah. Waqa'atil. Alif lam qamariyah. Ya, waqa'atil. Wa. Nah, juga tuh. Idza wa sama ya. Laisa mad layin atau maddin, mad yang panjang, layin ya lembut atau ayun, lay hai kau lay gitu, lay ya, laisa liwaqo. Nah, ada huruf qaf di tengah kalimat mati hurufnya ya, berharokat sukun jadi apa? Qalqalah. Cuman qalqalahnya kecil di sini. Namanya qalqalah sughra ya, qalqalah sughra kecil. Liwaqa. Walaupun kecil tetap mantul, Pak. Ya, saya gambarkan porsi tidur yang gede ya, yang tinggi, ada porsi tidur yang kecil. Kalau kita naik motor, naik mobil berasa nggak gandulannya? Berasa kan ya? Berasa. Kalau masih juga tuh ada gandulannya, leduk gitu. Sama itu kayak kolkolah tuh. Kalau porsi tidurnya tuh gede, berarti tuh kolkolahnya kubro tuh. Makanya orang tabrak aja, berhenti dulu, berhenti. Itu kalau kubro namanya gitu. Tapi kalau kecil nggak perlu berhenti, Pak. Karena jalan pelan-pelan. Berasa nggak? Berasa. Artinya apa? Ada panggung kecil tuh. Liwaqa'ati gitu. Nggak perlu berhenti, tapi langsung. Cuma ada gandulan sedikit. Itu namanya porsi tidurnya kecil. Maksudnya kolkolah sughra. Kolkolah kecil. Ini kolkolah isi tidur. Liwaqa'atiha, hanya sama tuh kayak tadi tuh. Idza ha sama-sama apa? Sama-sama ada alif yang berdiri gitu. Al-asli. Ka-nya berarti juga kadzibah. Kha ya, sama lagi ya. Sama tuh. Idza ha ka kha sama. Khafidatur. Khafidatur. Ini apa? Idgham bila guna. Idgham artinya masuk, ya masukkan ke badannya. Ya, enggak boleh baca khafidatun, salah lagi. Masuk ke ra. Ya, khafidatur. Masuk dia. Ya, hanya gur idgham namanya masuk. Tapi enggak pakai tahan. Khafidatur. Enggak boleh lama-lama, ya. Tapi khafidatur raqib. Khafidatur raqib. Beda kalau dengan yang biguna. Kalau biguna kudu tahan. Ya, biar jelas gitu. Kalau ini jangan tahan lama-lama. Khafidatur ra-nya jadi apa? Nah, ada asli. Banyak kemana situ? Ya, idza wa ha ka kha. Banyak kan? Banyak, udah. Jangan lupa lagi. Hanya apa? Dibaca panjang. Baik, terakhir idza, ayat berikutnya idza sama ya, kan? Ada asli. Idza rujjatil. Nah, rujjatil ada tasdid itu ya, rujjatil. Idza rujjatil ya. Rujjatilnya tidak ada tanda, tapi apa? Tapi itu ada tasdid. Jangan lupa disertakan rujjatil. Kemudian rujjatil, nah itu ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Maka tandanya apa? Coba lihat di alif lamnya, ada tanda sukunnya? Ada tuh. Kalau nggak ada berarti ya Al-Quran yang salah. Karena itu semua Quran itu sama ya. Ini apanya Turki sama dia, untuk menandakan kalau dia itu Al-Qurannya Qamariyah itu diberikan tanda itu ya.
lamnya ada tanda sukunnya. Ada kan semua ya? Ya, nah, sama-sama bukan nih. Ya, atau itu coba ada nggak itu di alif lamnya itu? Lamnya ada tanda sukun. Rujjatil, iya apa? Ada? Ya, tanda sukun ada tuh pagi itu. Kenapa? Itu menandakan alif lam komariah. Nah, kemudian rujjatil gitu. Itu tuh ada roh mati setelah baris fathah ar. Di depannya ada huruf isti'la. Apa istilahnya? Go. Huruf istilah itu huruf yang tebal, ya. So, go, zo, ho. Ya, itu istilah semuanya itu. Ya. Kalau ada roh mati setelah ar, nah berarti itu namanya tafhim. Ya, tafhim harus lebih tebal bacanya ar gitu, jangan lebih ar lidahnya jangan nempel di langkah atas ar kenapa? Karena mau ketemu dengan huruf isti'la. Apa istilahnya? Go wal ar idza rujjatil ardu gitu, ardu rojanya berarti mad liwat gitu ya. Sedikit adilnya masyaallah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini surahnya surah yang baru ya, Al-Waqi'ah. Ya, surah Al-Waqi'ah ini kalau dalam Al-Qur'an itu sebutnya dengan ya terjemahnya hari kiamat gitu. Al-Waqi'ah yaitu hari kiamat. Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Bakar. Ini kalau saya mau Bakar Islam kali ya. Abu Bakar melihat ada satu rambut yang berwarna putih di kepala Rasulullah. Berarti apa itu? Uban. Ya, uban. Karena Abu Bakar dia mertuanya, maka dia itu uban namanya. Jadi ada satu uban di kepala Rasulullah, lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku melihat satu rambut ya yang berwarna putih di kepala Anda. Apa yang menyebabkan rambut Anda putih? Gitu. Tanya. Kalau kita kan biasanya kan ya biasa orang banyak kata orang. Rasulullah ada satu ya kata Abu Bakar, apa yang menyebabkan putih itu? Apa jawab Rasulullah? Ya kata Rasulullah, yang menyebabkan rambutku berwarna putih ini berubah apa? Karena surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Ya, apa kata Rasulullah? Yaitu karena surah Hud, karena surah An-Naba, Amadasalun, karena surah Al-Waqi'ah, karena surah Idza syamsu kuwirat at-takwir. Ya kata Rasulullah. Kenapa begitu? Ternyata semua yang disebutkan Hud, Al-Madasalun, An-Naba, kemudian Al-Waqi'ah, semuanya peristiwa-peristiwa atau menggambarkan peristiwa terjadinya hari kiamat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah saking mikirin Pak. Siapa yang dipikirin? Bukan peristiwanya. Ya, bukan peristiwanya. Peristiwanya dahsyatnya peristiwa itu Pak. Dia khawatir itu yang akan dialami oleh umatku. Itu kata Rasulullah. Ya, kalau peristiwanya memang dahsyat kalau sebutkan, tapi yang Rasul khawatirkan apa? Yang dipikirkan karena sampai berubah. Karena itu yang dikhawatirkan nanti akan dialami oleh umatku. Mungkin kalau kita nggak boleh mikirin kali ya. Ya, kenapa nggak mikirin? Ya karena belum kejadian. Karena Rasulullah tuh paham banget tentang kondisi Al-Quran, bagaimana peristiwa yang hari kiamat dipikirin Pak. Yang dipikirin bukan dirinya, bagaimana nanti umatku akan menghadapi itu. Itu Pak yang dipikiran. Masya Allah. Kalau kita yang mengalami gitu kan, ya biasa aja. Gitu. Paling indah paling tidak. Ya, ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, atau ketika terjadi kematian, itu menjadi pikiran buat kita. Apa? Kita semua juga akan meninggal dunia, akan mengalami kematian. Minimal sudah pikirin, ya minimal ya pikirin. Ya, makanya itu idza waqa'atil waqi'ah atau hari kiamat itu pasti akan terjadi.
Rasulullah berbandang karena mikirin umatnya akan terjadi hari kiamat. Baik, yang kedua terkait dengan surah Al-Waqiah ini, jadi memang disebutkan dalam hadis itu di tafsir Ibnu Katsir, memang ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadisnya. Kata Rasulullah dalam hadis itu, man qara'a suratul Waqiah kulla lailatin gitu, kulla lailatin lam tusibhu, kata Allah, lam tusibhu faqatun abadan, lam tusibhu faqatun abadan. Orang yang membaca atau siapa saja yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ya, lam tusibhu, Allah enggak akan timpakan bencana, ya, faqatun itu abadan, selamanya. Itu Pak jaminannya. Cuman memang sayang ini kalau dalam hadisnya kemudian oleh Imam Syekh Al-Albani didhaifkan. Tadi banyak Pak yang menamakan ini, ya. Dalam hadis yang lain ini banyak sebutkan. Kenapa begitu? Nah, nanti kita akan lihat Pak, ya, terjemahnya atau artinya satu ayat per ayat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, kata Allah dalam Al-Qur'an ini, idza waqa'atil waqi'ah, apabila ya waqa'a itu dalam bahasa itu jatuh Pak sebetulnya. Idza waqa'a, apabila jatuh. Orang kalau jatuh gimana? Kan celaka ya? Neraka. Enggak gitu. Jatuh ke terus bawah. Bawah hancur masalahnya. Idza waqa'atil, kalau kejatuhan, kalau kehancuran atau terjadinya al-waqi'ah, hari kiamat. Apabila sudah terjadi hari kiamat, apa kata Allah? Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa, tidak ada kadzibah, pendustaan. Artinya Pak, enggak ada yang bisa mengingkari. Sama kayak kematian Pak. Kalau kematian datang, ada yang melawan? Ada nggak? Nggak ada. Ya, sehebat apapun dokter, profesor yang bisa mengobati orang, namanya ahli, ketika kematian datang mah pasti akan meninggal dunia. Makanya laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada yang bisa mengingkari datangnya hari kiamat. Artinya Pak, pasti akan terjadi. Gitu, pasti akan terjadi. Jangan pakai antar masih lama, antar masih muda. Ya, memang tadi kalau kiamat kubro kita belum tahu kapan terjadinya, tapi tanda-tandanya makin kemari ini makin jelas, makin banyak. Nah, ketika terjadi hari kiamat itu apa yang akan diberikan oleh Allah atau yang akan tersaksikan? Kata Allah, khafidatun rafi'ah. Khafidatun, satu kelompok orang khafidah ditundukkan, dihancurkan, ditenggelamkan, ditempatkan di asfala sabilin, ya, neraka yang paling hina, yang paling bawah. Tapi sisi lain apa? Rafi'ah, Allah angkat, Allah tempatkan manusia ke tempat yang paling tinggi. Maksudnya apa? Kalau di dunia ini banyak orang mungkin jabatannya tinggi, hartanya banyak, kekayaannya luar biasa, belum tentu ada jaminan nanti di surga mendapatkan tempat yang sama Pak. Bisa jadi Pak, Rafi'ah, orang yang di dunianya susah, di dunianya miskin, enggak punya, tapi nanti Allah bakal Rafi'ah, tempat yang tinggi. Maka apa? Allah tempatkan nanti manusia itu khafidatun, di tempat yang rendah sesuai dengan amal perbuatan. Mana perbuatannya Pak? Enggak ada lamanya Pak. Orang yang baik itu, orang yang amalnya baik itu tempatnya tinggi, enggak juga. Kenapa? Bisa jadi amalnya baik, tapi niatnya enggak baik. Betul Pak? Ada itu. Ya, amalnya banyak, tapi niatnya enggak baik. Ada nggak gitu? Nah, tentunya itu, gitu. Ayo kumpul bagiin sembako. Yang buat apa? Pilih saya. Baik gitu kan? Baik Pak, tapi baiknya ada niat yang berbeda. Itu maksudnya Pak. Ya, hati-hati. Ya, jadi ada niat yang berbeda. Gitu. Kayak di khafidatun, Allah tenggelamkan orang itu karena niatnya baik, tapi yang lainnya rafi'ah, Allah angkat derajatnya. Siapa? Orang yang ibadahnya
Apa yang terjadi ketika hari kiamat? Idza rujjatil ardu rujja. Apabila rujjat, apa rujjat Pak? Kalau bahasa Betawi Pak, rujjat itu apa? Apa itu? Diorak. Orak itu ya. Bapak punya pohon paya nih, banyak buahnya, pengen ngambil pada buah kecil itu kan, buahnya banyak di atas. Dia main diorak Pak. Tahu nggak? Kalau untuk bayangkan kalau ardul bumi diorak sama Allah, ya sama itu pohonan buahnya diorak, jatuh nggak? Jatuh. Bumi ini diorak sama Allah. Luar biasa ya. Guncangan sangat dahsyat. Rujjatil guncangan bumi ini rujja. Sehingga wabussatil jibalu bassa, sampai busat al-jibal. Apa jibal itu? Gunung yang tadinya terpancang dengan kuat, busat ya, hancur lebur. Tadi Pak ibadah Pak, biar remukin, dia terus remuk Allah. Saking dahsyatnya terjadi hari kiamat. Makanya kata Allah, fakanat haba'an mumbassa, maka menjadilah itu pegunungan, bumi semuanya haba'an, seperti apa? Seperti debu-debu yang berhamburan. Gunung Pak, gunung yang jadi apa juga yang luar biasa ya, penyeimbang dunia ini, bumi ini gunung. Tapi kemudian ketika terjadi hari kiamat seperti berdebu debu yang bergerak. Luar biasa, masya Allah. Yang selamat yang bagaimana? Nah di sini Allah berikan nih, wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum, dan kalian umat manusia, azwajan, berpasang-pasangan, salasa, maksudnya apa? Berkelompok-kelompok. Allah jadikan tiga kelompok. Mana kelompoknya? Fa ashabul maimanah. Yang pertama ashabul maimanah. Apa ashabul maimanah itu? Orang yang nanti Allah berikan amal ibadahnya, catatan amal ibadahnya maimanah, dengan tangan kanan. Artinya apa? Saking banyaknya kebaikan yang diberikan, yang dia kerjakan di dunia, Allah berikan dia di dunia. Tapi ada yang kedua, ya, wa ashabul mash'amah. Ya, yang kedua kelompoknya yaitu orang yang Allah berikan dengan apa? Dengan catatan keburukan yang banyak, gitu. Tapi yang ketiga kata Allah, wasabiqunas sabiqun. Ini dia nih orang yang paling dulu mendapatkan hidayah Allah, pertolongan Allah, ya kata Allah, ulaikal muqarrabun. Yang ketiga ini Pak, ya ini yang ketiga ini para ahli tafsir ketika menjelaskan hal ini apa? Ini ditafsirkan apa? Ini golongan para sahabat, ya. Sahabat mana? Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat Al-Quran, langsung nangkep, langsung ikut. Gitu, para sahabat. Gitu. Pertanyaannya, ada nggak sahabat yang ketika Rasulullah menyampaikan kemudian nggak mengikuti? Nggak ada kalau sahabat mah. Kalau orang Arab saat itu banyak. Tapi para sahabat langsung nangkep, langsung ikutin. Itu namanya as-sabiqunas sabiqun. Ulaikal muqarrabun, mana? Kata ulama yang kedua, ulaikal muqarrabun yang segini. Saat ini ulama mana aja menyampaikan kebenaran, oh ternyata apa Pak? Langsung diambil. Oh ternyata begini kalau ngaji ya, enak dulu ya Allah, subhanahu Allah. Langsung kemudian ngaji itu buru-buru dia, berubah jadi benar, menangkap hidayah Allah, mencari hidayah Allah. Itu namanya apa? Wasabiqun ulaikal muqarrabun. Nah makanya nih mudah-mudahan nih kita bukan dia Rasulullah hidupnya, kita mencari Rasulullah, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ulaikal muqarrabun. Ketika ada nilai kebenaran, nilai kebaikan dari Al-Quran, langsung ambil kebenarannya, kita bawa dan terima sehari-hari. Apa balasannya? Fi jannatin na'im. Ini bagian yang kita harapkan, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Memang
Memang ngajinya mah ya seminggu sekali gitu kan. Di sini yang diatar di rumah mah di rumah mah bukan. Ya begini aja deh, banyak yang bukan gitu. Mudah-mudahan ini wasilah kita ya pelan-pelan pikiran insya Allah dan menambah kita semakin yakin bahwa Allah akan memberikan kemampuan kita. Insya Allah menjadikan kita amal semua yang dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat komentar Masjid yang dirahmati Allah, demikianlah ngaji bareng dan kajian surat Al-Waqiah bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih.